Halo semuanya, kembali di My Channel Yuda 893 ya. Jadi kali ini kita pembahasannya Vario, karena banyak sekali kasus permasalahan Vario yang overheat ya. Ciri-cirinya bisa teman-teman lihat di sini. Biasanya ada indikator merah pada saat motor jarak jauh ya, atau sudah jauh gitu. Nah, langsung saja ke poin-poinnya ya. Poin-poin permasalahan yang mengakibatkan overheat itu, yang pertama dia nggak ada radiator. Salah satunya adalah kebocoran-kebocoran pada sambungan-sambungan ya, selang radiator yang gede apapun yang kecil. Nah, selanjutnya setelah radiator, biasanya yang sering terjadi itu akibat dari water pump ya, atau pompanya apa ya, itu water pump yang ini. Ini water pump ini dia bocor. Bocornya dari mana? Bocornya dari lubang yang ada di bawah sini. Nah, ini lubang di bawah sini itu sebagai indikator bahwa sealnya masih baik atau tidak. Kalau misalkan sealnya masih udah jelek, udah jebol, dia pasti kesini nih, ada keluar hijau ya. Kalau pagi hari biasanya ada ke bawah gitu. Kalau misalnya lagi dihidupin, dia bahasanya ngecelak, apa sih ngecelak itu ya, pokoknya gitulah. Nah, jadi seal water pump dibiarkan aja, dibiarkan lama-lama habis juga kan tuh, si coolant-nya habis, otomatis overheat. Nah, dari permasalahan ini biasanya merembet tuh, merembet ke mana? Merembet ke sini nih ya. Nah, merembet ke bagian ini. Nah, kalau misalkan udah terjadi overheat, dia biasanya nggak rata nih permukaan antara ini dan ini tuh nggak rata. Antara permukaan silinder block sama silinder head itu nggak rata ya. Jadi solusinya gimana? Jangan dulu solusi lah. Permasalahannya apa? Permasalahannya nanti dia akan masuk ke sela-sela ini, ke sela-sela ini si dorongan kompresinya, atau yang lebih parah lagi si coolant itu masuk ke mesin ya. Jadi ketika dikeluarin tuh oli jadi putih, atau bisa juga dari seal ini jebol, jadi si cairan radiatornya masuk ke mesin lewat sini. Nah, itu permasalahannya. Oke, dampak dari overheat yang tadi tidak rata itu akan menimbulkan si kompresi akan mendorong tekanan ya, akan mendorong tekanan ke sini, ke radiator. Jadi radiatornya itu muncrat-muncrat dari sini. Muncrat-muncratnya kenapa? Karena ada dorongan dari kompresi dari sini. Nah, dorongan kompresi padat, dia masuk ke sela-sela ini, ngedorong masuk ke selang-selang ini, masuk ke selang-selang ini, terus ke sini ya. Kalau udah ngebruk-bruk ke sini, kalau udah misalkan mendidih ke sini, dia biasanya lari ke termostat. Nah, dia lari ke termostat sini. Kalau misalkan termostat udah panas ya, si termostatnya udah panas, udah mendidih, biasanya dia akan keluar lewat sini ya, lewat sini. Ketika digas motor, tiba-tiba keluar coolant dari sini, dari pembuangan ini. Nah, gitu ya. Jadi banyak permasalahannya. Oke, ada yang kelewat. Terus bagaimana kalau misalkan permasalahan di bagian termostat nih? Kalau di bagian termostat ini kan fungsinya dia itu ketika panas ngebuka, ketika dingin dia menutup. Nah, ketika dingin dia menutup, jadi si selangnya seperti inilah, kita ibaratkan gini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini berputar gitu kan, berputar. Nah, kalau pagi ini menutup, maksudnya kalau motor dingin si termostat ini dia menutup ya, menutup dulu. Nah, kalau panas dia membuka untuk membuka sirkulasi ke sini ya, sirkulasi ke sini. Kalau misalkan dalam keadaan dingin, dia cuman sirkulasinya ke sini doang nih, selang ini putar supaya untuk manasin mesin. Kalau mesin udah panas, dia harus ada ke sini sirkulasinya langsung. Nah, terus cara mengecek apakah si termostat ini berjalan atau tidak gampang sebenarnya, bisa pakai diraba aja. Nah, ketika saat motor udah jauh, udah panas, teman-teman bisa bandingkan antara selang atas dan selang bawah. Kalau selang bawahnya ini panas banget, berarti terjadi sirkulasi. Tapi sebaliknya, apabila selang atas panas, kemudian selang yang bawahnya dingin atau anget, nah itu udah pasti tuh termostat gak bener tuh ya. Solusinya gimana? Bisa diganti, bisa juga dibepas. Kalau dibepas sirkulasi terus meskipun
pagi hari tetap sirkulasi. Cuman masalahnya ketika pagi hari biasanya berbeda dulu. Karena apa? Karena sensor ECT ngebacanya dia tuh dalam keadaan mesin tuh masih dingin terus, boros terus gitu. Ya intinya ada resikonya ya sih, tapi nggak terlalu daripada nanti nggak terlalu resiko daripada ini nggak jalan kan gitu. Nah, oke, jadi itu ya. Jadi itu saja tadi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sistem pendingin. Ya, jadi kesimpulannya gini. Kesimpulannya ketika terjadi permasalahan di sini ya. Permasalahan di sini itu nyala gitu ya. Indikator suhunya nyala, berarti otomatis itu suhu sudah melebihi dari batas spesifikasinya ya. Jadi permasalahannya berarti tadi ini bocor, packing bocor ya, packingnya bocor, ganti packing, diratain, terus ini seal water pump bocor. Jadi tidak ada bocor ya, si water pumpnya bocor ya. Ya intinya kebocoran lah ya, kebocoran sama sirkulasi lah intinya. Ya itu jadi berbelit ya, mohon maaf ya, itu mah ya mudah-mudahan bisa disimak ya. Untuk teman-teman mungkin itu saja sebagai pengalaman sharing ke teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian video. Jadi ini kita lagi garap Vario. Oke, itu saja mungkin untuk penjelasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.